Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi. Teman-teman, semoga senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi dengan rahmat-Nya yang begitu luas. Pada sesi ini saya akan menyampaikan salah satu macam yang semoga Allah ridho terhadap kita. Apa sesi ini? Baik, di sini saya akan menyampaikan satu buah tema. Bagaimana cara memiliki hati yang bersih? Bagaimana cara kita memiliki hati yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih, bisa memiliki hati yang selalu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, lalu berprasangka baik kepada manusia, bahkan seluruh hamba-hamba Allah yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Yang pertama dijawab di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Kata Al-Quran di dalam surat tersebut, siapa orang yang mengaku dirinya beriman, siapa orang yang mengaku mencantumkan dirinya, mengidentitaskan dirinya sebagai seorang muslim, bahkan seorang mukmin, maka hendaknya dia mengingat Allah. Karena apa? Karena mengingat Allah itu tanda tentramnya hati, tanda tentramnya, ketentramannya sebuah hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hati ini baik, jika seluruh yang ada di anggota jawarih kita, yang ada di anggota badan kita itu baik, maka seluruhnya baik. Wa idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadat kulluh. Kata Nabi, kalau memang seluruh tubuh kita, apa yang kita amalkan itu baik, maka seluruhnya pun baik. Tapi ketika kita melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak diridhoi oleh diri kita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh yang ada di anggota badan kita itu seluruhnya tidak baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, mari kita merenungi dari ayat tersebut, bahwasannya seorang mukmin hendaknya dia selalu berzikir kepada Allah. Karena tadi wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, karena dengan berzikir hati menjadi bersih, hati menjadi baik, hati menjadi tentram dan nyaman. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman ibni Affan, bagaimana kita memiliki hati yang bersih, supaya kita menjadi pemilik hati yang selalu berprasangka kepada Allah, yang Allah ridhoi kita dengan hati tersebut. Kata Sayyidina Utsman ibni Affan, lau tahurat qulubukum ma sabi'at min kalamillah. Di dalam riwayat lain, ma sabi'at min tilawatillah. Kata Sayyidina Utsman ibni Affan, jikalau hati kita bersih, kalau hati kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan makhluknya, hendaknya dia membaca Quran sebanyak-banyaknya. Artinya, dari tanda kedua ini, kita disuruh oleh sahabat yang mulia ini hendaknya membaca Quran sebanyak-banyaknya. Baik itu satu harinya satu ayat ataupun satu halaman, bahkan 5 lembar ataupun 1 juz. Itu bisa membuat hati kita semakin bersih, semakin baik, jauh dari prasangka yang tidak buruk. Karenanya, yuk
di bulan Syawal ini kita menata hati, semoga menjadi pribadi yang Allah ridhoi, sehingga kita menjadi pribadi yang mukmin sebenar-benarnya, kita menjadi pribadi yang Allah ridho terhadap kita dan kita pun ridho terhadap Allah. Terakhir, pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan dari kedua yang tadi telah saya sebutkan, hendaknya kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Dengan berzikir kita menjadi hati lebih tenang, menjadikan hati kita lebih tentram dan nyaman. Dan yang kedua, hendaknya kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, semampu kita, baik itu 1, 2 ataupun 3 ayat. Karenanya dengan 2 tahap ini, jika kita lakukan dengan serius, jika kita lakukan dengan niat baik, mengharapkan semata-mata keridhaan Allah, maka hati kita menjadi hati yang baik. Kita menjadi pemilik hati yang salim, qalbun salim, hati yang baik. Apa hasil dari kita menjadi pemilik hati yang baik? Sa'adatul dunya. Kata ulama, kita akan bahagia di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.